Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rizky Gatri, NIM 18054110012. Di sini saya akan menjelaskan teori Gestalt. Yang pertama ada phenomenon. Gestalt berpendapat bahwa indera adalah alat untuk belajar, sehingga ketika kita melihat sesuatu itu merupakan hasil dari belajar kita. Tetapi, apa yang terlihat dimaknai berbeda oleh otak. Hal itu berdasarkan pengalaman dan hasil belajar masing-masing. Contohnya, ada dua orang, si A dan si B. Mereka berjalan dan bertemu dengan kucing. Nah, si A mempunyai ketakutan terhadap kucing karena dia mempunyai pengalaman buruk terhadap kucing. Sedangkan si B, dia memiliki respon yang berbeda. Dia menyukai kucing itu karena dia seorang pecinta kucing. Yang kedua ada teori medan. Setiap benda, setiap stimulus, setiap hasil belajar mempunyai medannya masing-masing. Medan tergantung dari hasil belajar kita. Semakin kita mengenal suatu hasil belajar, semakin kita mengetahui benda tersebut. Semakin benda tersebut ada maknanya buat kita, semakin banyak medannya. Contohnya, seorang pengasuh anak. Pengasuh anak itu lebih tahu tentang si anak yang diasuhnya dibandingkan dengan orang tua asli. Dikarenakan mungkin orang tuanya itu sedang bekerja di luar kota atau bekerja di luar yang tidak ada waktu bersama anak. Sedangkan si pengasuh lebih paham tentang si anak dikarenakan waktunya lebih banyak dengan si anak untuk pengasuhnya, mendidiknya, seperti itu. Yang ketiga, hukum Prägnanz. Gestalt menjelaskan manusia mempelajari segala sesuatu secara utuh. Manusia menyimpan hasil belajar tentang segala sesuatu dalam bentuk sempurna. Sehingga apabila sesuatu tersebut tidak dalam bentuk yang sempurna, maka akan disemburkan sendiri oleh otak. Nah, contohnya, misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, terus kita ketemu bule, terus ditanya, asalnya dari mana? Wah, saya dari Indonesia. Nah, si bule ini pasti memiliki gambaran seperti apa sih Indonesia itu. Pikirannya pasti, wah, Bali, rendang, makan makanannya yang lezat. Seperti itu. Wah, Indonesia ini ada pantai yang bagus, yang cantik-cantik. Terus makanannya enak-enak, ada nasi padang, sate, nasi goreng. Seperti itu. Jadi, dia memiliki gambaran-gambaran yang ada di otaknya. Menurut dia, menurut bule itu, Indonesia tergambarkan dari itu yang ia pikirkan. Yang keempat ada Everzerganik, adalah usaha untuk menjadi equilibrium atau kembali ke keadaan seimbang. Gestalt menjelaskan efek Zerganik bukan motivasi, tetapi dorongan dari dalam untuk mencapai keadaan yang equilibrium. Apa sih disequilibrium dan equilibrium itu? Disequilibrium itu sendiri adalah individu yang ingin menyelesaikan masalahnya yang belum terselesaikan karena ada masalah yang belum terselesaikan menyebabkan kecemasan atau keadaan tidak seimbang. Sedangkan equilibrium, keadaan seimbang atau kembali ke awal dengan keadaan yang sempurna. Contohnya, kita mempunyai pekerjaan rumah seperti mengepel lantai, menyapu, mencuci piring, membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Nah, kan hal ini membuat kita tuh risih gitu ya, kalau kita tuh kayak ngeliat yang kotor-kotor gitu di rumah, terus kita merasa gak nyaman. Jadi kita akan membersihkannya rumah tersebut supaya kembali bersih dan tentunya kita merasa nyaman. Seperti itu kurang lebih. Nah, yang kelima ada nurture versus nature. Tulisannya nurture versus nature. Nah, nurture itu sendiri adalah stimulasi lingkungan. Sedangkan nature adalah genetik. Gestalt menjelaskan manusia dipengaruhi oleh genetik dan juga stimulasi dari lingkungan.
Jadi, meskipun manusia terlahir dari gen yang bagus, tapi tidak didukung dengan lingkungan, maka hasilnya kurang optimal, dan juga sebaliknya. Menurut Gestalt, yang bagus adalah gen yang didukung oleh lingkungan. Contohnya, sebentar. Jadi, misalnya ada seorang anak yang mempunyai bakat melukis atau genetika melukis, tetapi orang tuanya itu tidak mendukung bakat terpendam tersebut, sehingga mempengaruhi dari bakat melukis itu tersendiri tidak bisa terasah secara optimal. Seperti itu. Sebaliknya, jika bakat terpendam itu atau bakat terpendam melukisnya si anak itu, jika orang tuanya itu mendukung atau memotivasi atau mensupport, maka bakat melukisnya anak tersebut akan terasah dan lebih berkembang lagi dan bisa jadi lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Edwin Ray Gutierrez. Nah, yang pertama ada konsep utama teoritis dari Gutierrez, Law of Contiguity atau hukum kontiguitas. Apa yang dilihat akan menjadi sinyal untuk apa yang akan dilakukan. Satu stimulus akan memberikan stimulus selanjutnya, karena satu stimulus tidak berhenti dalam satu respon. Contohnya, kita melihat baju atau jaket yang jatuh di lantai, terus responnya kita mengambil baju tersebut atau jaket, lalu kita mengambil kapstok baju, gantungan baju itu, lalu kita melekatkannya baju tersebut, lalu kita menggantungkan baju yang dikapstokin itu atau jaket ke dalam lemari di tempat seharusnya jaket itu berada atau baju itu berada. Yang kedua adalah belajar satu percobaan. Prinsip one trial learning adalah sepanjang stimulus sudah diberikan respon itu sudah dianggap belajar meskipun efektif atau tidak. Suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan respon yang sama. Nah, contohnya kita membuat kue. Nah, percobaan pertama kita bikin kue nih, terus habis gitu ternyata hasil kuenya tuh bantet, gak enak, dan rasanya cenderung pahit. Nah, karena mungkin kebanyakan vermipan atau baking powder seperti itu. Lalu kita belajar lagi nih yang kedua kalinya, belajar bikin kue atau kue brownies. Seperti itu. Ternyata hasilnya enak karena takaran pada resepnya itu pas dan enak. Dia tetap belajar. Ternyata hasilnya enak dan teksturnya halus seperti spons. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.